Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata pembelajaran 6. Yang ada di LKS halaman 85 sampai dengan halaman 87. Materi pembelajaran 6, mari mengamati. Membuat kreasi maket kebun binatang. Maket itu merupakan bentuk tiruan anak-anak, bisa berupa bentuk tiruan gedung, kapal, pesawat terbang, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Ini dalam bentuk 3 dimensi dan berskala kecil atau ukurannya itu kecil. Maket ini biasanya terbuat dari kayu, kertas, dan juga tanah liat ataupun bahan yang lain. Jadi maket itu bentuk tiruan ya anak-anak. Isna dan teman-temannya membuat maket kebun binatang. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat maket kebun binatang. Mereka melengkapi cerita dongeng binatang. Kelompok Isna memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya. Isna melengkapi dengan cerita Sura dan buaya. Tampak pada gambar ini Isna dan teman-temannya sedang membuat maket atau tiruan tempat wisata kebun binatang Surabaya. Seperti yang ada pada gambar ya anak-anak, ini ada hewannya, ada tumbuh-tumbuhannya, dan lain sebagainya. Mari menulis. Tulislah kembali cerita tentang hewan yang telah kamu peroleh dari guru, teman, ataupun orang lain. Baik anak-anak, di sini ibu memberikan contoh menulis cerita tentang hewan yaitu sura. Sura itu ikan hiu, namanya sura, ikan hiu sura dengan buaya yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya. Di sini ibu akan menulis kembali cerita tentang asal-usul kota Surabaya. Nanti anak-anak bisa membuatnya sendiri sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya karena berebut mangsa. Karena sama-sama kuat, keduanya bersepakat untuk membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Wilayah laut bagian Sura dan wilayah barat ini menjadi bagian buaya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, Sura dan buaya tidak pernah berkelahi lagi. Keduanya saling menghormati perjanjian. Namun pada suatu hari, buaya memergoki Sura sedang mencari makan di sungai. Maka terjadilah pertengkaran antara keduanya. Sura merasa benar karena sungai termasuk wilayahnya karena berair. Sedangkan buaya merasa sungai adalah wilayahnya karena letaknya di daratan. Pertempuran sengit terjadi lagi antara Sura dan buaya karena tidak ada yang mau mengalah. Sura berhasil menggigit ekor buaya, buaya juga berhasil menggigit ekor Sura. Masyarakat Surabaya sangat terkesan dengan cerita Sura dan buaya ini, sehingga nama Surabaya sering dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Itu adalah cerita tentang asal-usul kota Surabaya yang berasal dari ikan hiu sura dan juga buaya. Kelompok Isna berjumlah 12 siswa, setengah bagian membuat maket, sepertiganya menulis dongeng, sisanya menyiapkan bahan dan merapikan karya. Mari berlatih anak-anak.
Berilah tanda centang pada gambar berikut yang menunjukkan pecahan dan tanda silang yang tidak sesuai dengan pecahan di samping gambar. Baik anak-anak, di sebelah kiri ini sudah ada pecahan, yaitu setengah atau 1/2, sepertiga atau 1/3, dan yang terakhir adalah 1/4 atau 1/4. Di samping pecahan setengah, sepertiga, dan 1/4 ini ada beberapa gambar. Gambarnya ini sudah diberi kotakan dan juga sudah diarsir. Nanti kita akan menentukan jika yang sesuai dengan pecahan di samping, yaitu setengah, sepertiga, maupun 1/4, ini kita centang. Tetapi jika tidak sesuai dengan pecahan yang ada di sampingnya, itu kita beri tanda silang. Baik anak-anak, kita mulai dari pecahan 1/2 dulu atau setengah. Jika ada pecahan 1/2, maka kita cari kotakan. Kotakannya itu yang ada 2 ya anak-anak, jangan lupa. Jika selain 2 kotakan, yaitu misalnya 3 maupun 4, ini berarti kita silang. Karena pecahan 1/2 itu berasal dari 2 kotakan ya anak-anak, jangan lupa. Untuk gambar yang pertama ini ada 4 kotakan, yang satu diarsir. Ini kita silang karena ini seharusnya menjadi pecahan 1/4. Kemudian gambar yang kedua ini juga kita silang ya anak-anak, karena ini merupakan pecahan 1/4 bukan 1/2. Selanjutnya gambar yang ketiga ini pecahan 1/2 karena ada 2 kotakan, jadi kita centang. Selanjutnya gambar yang keempat, yang gambar lingkaran, ini kita centang juga karena kotakannya itu ada 2. Selanjutnya gambar yang kelima, ini kita silang karena kotakannya itu ada 4 ya anak-anak. Seharusnya ini pecahan 1/4 bukan pecahan 1/2. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian untuk pecahan 1/3 ini berarti kita cari kotakan yang jumlahnya ada 3. Jika ada jika ada kotakannya ada 2 ataupun 4, berarti kita silang. Baik, untuk gambar yang pertama, untuk pecahan 1/3, gambar pertama yang lingkaran ini kotakannya ada 3 ya anak-anak, jadi kita centang. Kemudian untuk gambar yang kedua ini kotakannya ada 2, seharusnya ini 1/2, jadi kita silang. Kemudian gambar yang ketiga ini lingkarannya juga kotakannya ada 3, jadi kita centang. Kemudian gambar yang keempat kotakannya juga ada 3, jadi kita centang. Selanjutnya gambar yang terakhir ini kotakannya ada 4 ya anak-anak, jadi kita silang karena jika kotakannya ada 4 itu merupakan pecahan 1/4. Selanjutnya untuk pecahan 1/4 kita bahas untuk gambar yang pertama, ini termasuk pecahan 1/4, jadi kita centang karena kotakannya ada 4 dan juga yang diarsir ada 1. Kemudian gambar yang kedua yang bagian lingkaran ini kita silang ya anak-anak karena kotakannya itu ada 2, seharusnya ini pecahan 1/2, jadi kita silang. Kemudian gambar yang ketiga dan keempat ini karena kotakan untuk mengisi centangnya itu hanya 1, jadi kita sesuaikan bersama-sama. Kemudian ini ada gambar yang ketiga dan keempat, ini masing-masing kotakannya itu ada 4 ya anak-anak. Yang satu kotakannya ada 4, yang satu ini berupa kotakan berbentuk silang, ini juga ada 4, jadi ini termasuk pecahan 1/4, jadi kita centang. Kemudian gambar yang kelima ini kotakannya ada 3 ya anak-anak, jadi kita silang. Selanjutnya gambar yang terakhir ini gambar lingkarannya itu ada 4 kotakan, jadi kita centang karena termasuk pecahan 1/4. Jangan lupa ya anak-anak,
Jika pecahan 1/2, maka cari kotakan yang ada 2. Jika hewan juga cari hewannya yang ada 2. Jika makanan misalnya kue, berarti cari kue yang jumlahnya ada 2. Jika pecahan 1/3 itu juga sama, carinya itu kotakan yang ada 3. Misalnya kue juga cari yang 3. Kemudian jika hewan misalnya itu berarti cari yang 3 juga. Selanjutnya 1/4 itu berarti juga sama, cari yang kotakannya ada 4. Hewan pun sama, cari yang hewannya ada 4. Seperti itu ya anak-anak. Selesaikanlah permasalahan berikut berkaitan dengan pecahan. Baik anak-anak, untuk soal selanjutnya ini itu caranya seperti kemarin ya anak-anak. Baik, kita bahas untuk soal yang pertama. Kelompok Isna berjumlah 12 siswa. Setengah itu sama dengan 1/2 ya anak-anak. Setengahnya bertugas membuat maket. Maket itu tadi yaitu bentuk tiruan ya anak-anak, jangan lupa maket itu bentuk tiruan. Berapa siswa yang bertugas membuat maket? Nah, di sini kita akan mencari 12 siswa itu terus kemudian setengahnya itu bertugas membuat maket. Jadi setengah itu kan 1/2 ya anak-anak. Angka paling bawah itu angka 2. Jadi 12 dibagi 2. Seperti kemarin ya anak-anak, kita buat seperti lingkaran misalnya. Lingkarannya itu untuk soal nomor 1 itu ada 2. Kenapa ada 2? Karena ini dibagi setengah ya anak-anak. Setengah itu kan 1/2. Kita ambil angka 2-nya yang ada di bawah. Jadi lingkarannya ada 2. Kemudian cara menghitungnya itu agar nilainya sama antara lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu kita gambar. Gambarnya itu dimulai lingkaran 1, di situ Ibu tulis angka 1 dan lingkaran 2 itu Ibu tulis angka 2. Jadi di sini jika untuk memudahkan anak-anak menghitung seperti yang sudah Ibu ajarkan kemarin pada saat PTM, lingkarannya itu buat lingkaran 2 berasal dari setengah ya anak-anak. Kemudian kita hitung yang lingkaran kecil yang ada di dalam lingkaran besar itu sebanyak 12 siswa. Kita hitung dari lingkaran 1 dulu, yaitu 1, kemudian kita gambar ke lingkaran 2, kita hitung 2, selanjutnya balik lagi ke lingkaran 1, setelah angka 2 berarti 3, kemudian gambar lagi ke lingkaran 2 yaitu 4, kemudian kita gambar lagi ke lingkaran 1, setelah angka 4 berarti 5, kemudian gambar lagi ke lingkaran 2 yaitu setelah angka 5 berapa? 6. Terus balik lagi ke lingkaran 1, setelah 6, 7, kemudian 8 di lingkaran 2, 9 di lingkaran 1, 10 di lingkaran 2, 11 di lingkaran 1, 12 di lingkaran 2. Seperti itu ya anak-anak. Jadi menghasilkan 6 siswa di masing-masing lingkaran. Di lingkaran 1 berjumlah 6, di lingkaran 2 berjumlah 6. Seperti itu ya anak-anak. Jika setiap lingkaran baik itu di lingkaran 1 maupun di lingkaran 2 hasilnya sama, berarti ngitungnya itu udah betul ya anak-anak. Jika nilainya 6 di lingkaran 1 berarti di lingkaran 2 harus 6. Kemudian jika dibagi sepertiga misalnya nanti pada soal nomor 2 itu juga harus sama. Setiap lingkarannya itu harus nilainya sama, tidak boleh berbeda-beda. Jika sama semuanya berarti ngitungnya sudah betul. Jadi 12 dibagi setengah atau dibagi 2 ya anak-anak. Ini menjadi 6 siswa. Paham ya anak-anak? Kemudian soal nomor 2
Kelompok ISNA berjumlah 12 siswa. Sepertiga bagian bertugas menulis kembali dongeng. Berapa siswa yang bertugas membuat dongeng? Nah, ini juga sama, 12 siswa. Kemudian dibagi sepertiganya. Sepertiga itu sama dengan 1/3 ya anak-anak. Angka di bawah itu berapa? Ya, angka di bawah itu 3. Jadi kita buat lingkarannya itu 3. 12 dibagi 3 yaitu 4 ya anak-anak, sesuai yang ada di gambar lingkaran. Yang lingkaran kecilnya itu berwarna hijau. Nah, itu setiap lingkaran jumlahnya adalah 4. Seperti itu ya anak-anak, hitungnya itu sama dengan yang tadi. 1 di lingkaran 1, kemudian 2 di lingkaran 2, 3 di lingkaran 3, kemudian 4 di lingkaran 1, kemudian kita gambar 5 di lingkaran 2, kemudian gambar lingkaran yang ke-6 yaitu di lingkaran 3, 7 di lingkaran 1, 8 di lingkaran 2, 9 di lingkaran 3, dan seterusnya sampai dengan jumlah siswa yang ada, yaitu pada soal nomor 2 yaitu 12 siswa. Jadi ngitungnya sampai 12 seperti itu. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 3. Siswa di kelas ISNA berjumlah 24 siswa. 1/4, jangan lupa 1/4 itu 1/4. Berarti angka di bawahnya itu adalah angka 4 ya anak-anak. Jadi 24 dibagi 4, jangan lupa. Jika dengan cara lingkaran, berarti kita harus menggambar lingkarannya itu ada 4 ya. 1/4 bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Berapa siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah? Jadi 24 dibagi 4 ya anak-anak, seperti yang ada pada gambar. 24 dibagi 4 itu di setiap lingkaran itu ada 6 lingkaran. 6 lingkaran kecil itu Ibu artikan itu sebagai siswanya ya anak-anak, biar memudahkan. Jadi banyaknya siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII adalah 6 siswa. Caranya seperti tadi ataupun yang kemarin pada saat PTM. Selanjutnya untuk soal nomor 4, di sebuah kebun binatang terdapat 8 ular. 1/4 bagian ular berpisah. Berapa ekor ular berpisah? Nah, di kebun binatang itu ada 8 ular. Kemudian 1/4. Jadi 1/4 itu 1/4 ya anak-anak. 1/4, angka di bawah itu adalah angka 4 ya. Jadi 8 dibagi 4. Jadi lingkarannya itu ada 4. 8 dibagi 4 itu adalah 2 ya anak-anak. Sama seperti yang ada pada gambar lingkaran, itu masing-masing lingkaran itu berisi 2. Jadi banyaknya ular berpisah adalah 2 ekor. Setelah kegiatan pecahan, kegiatan selanjutnya belajar membuat maket. Jangan lupa anak-anak, maket itu merupakan bentuk tiruan. Ya, bisa gedung, kapal, pesawat terbang, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu adalah maket. Mari berkreasi. Ayo membuat maket kebun binatang sederhana. Untuk alat dan bahannya yaitu ada kertas karton, kemudian yang kedua kertas manila, yang ketiga adalah plastisin, yang keempat lem kertas, kemudian yang keenam cat air, yang keenam gunting, ketujuh pensil, dan kedelapan yaitu penggaris. Contoh maketnya adalah seperti yang ada pada gambar. Ini adalah contoh maket. Maket itu bentuk tiruan, jangan lupa. Langkah-langkah membuat maket kebun binatang. Langkah yang pertama yaitu membuat dasar maket. Caranya yaitu potonglah kertas karton yang tebal dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Kemudian yang kedua, berilah warna sesuai dengan keinginan. Selanjutnya yang kedua, ini membuat binatangnya. Caranya yaitu buatlah beberapa hewan dari kertas manila, kemudian diberi warna.
Kemudian hewan juga bisa dibuat dari plastisin. Jadi boleh menggunakan kertas manila, boleh juga menggunakan plastisin untuk membuat binatang. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membuat pagar. Caranya, buatlah pagar dari kertas atau koran bekas yang digulung, kemudian dicat. Rangkai kertas gulung tadi membentuk pagar dengan lem. Selanjutnya, langkah keempat yaitu membuat pohon. Buatlah pohon dari kertas atau koran bekas yang digulung, kemudian dicat. Kemudian cara yang kedua yaitu rangkai kertas gulung tadi membentuk pohon dengan daun dengan lem. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu memasang binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket. Pasanglah binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket dengan menggunakan lem. Baik anak-anak, itu merupakan langkah-langkah membuat maket kebun binatang. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri di rumah. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.